Shalom saudara-saudara dikasih Tuhan, senang kembali kita bisa bersama-sama lagi bersekutu di hadapan Tuhan. Hari ini kita akan belajar menggali firman Tuhan di perikop yang ke-177. Namun sebelumnya saya mau mengajak setiap kita untuk membuka hati, mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Mari menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan dengan menyembah-Nya. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk hari yang baru yang Bapa berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan beri. Bapa, kami bersyukur, terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapa, terima pujian syukur kami di hadapan Tuhan. Angkat pujian ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari
tergantikan Engkau Tuhan di hidupku. Ya tak tergoyahkan Engkau Tuhan, yang terutama Engkau Tuhan di hidupku. Haleluya. Kami ada karena pengorbananmu yang sempurna, tebus dosaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa, untuk pengorbanan darah anakmu Yesus Tuhan, yang menyelamatkan, yang mengampuni, melayakkanku mendekat, menikmati hadiratmu selalu. Haleluya, 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 haleluya. Kami angkat korban kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa sembah kami untuk hormat-Mu, ya sebab Engkau yang layak terima pujian kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Bawa kami melekat Tuhan dengan Engkau, bawa kami melekat Tuhan dalam rencana-Mu ya Roh. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau yang mulainya Tuhan dan memberikan sebuah kehidupan yang baru bagi setiap kami. Kami menyadari Tuhan, kami ada karena anugerah-Mu yang memanggil kami umat-Mu, melayakkan kami mendekat kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Kiranya waktu-waktu ini kami pergunakan Tuhan dengan bijaksana untuk menemukan setiap kehendak-Mu yang baik, yang benar dan yang sempurna Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Terjadilah seperti yang Bapa kehendaki atas hidup kami. Terjadilah kerajaan-Mu, datanglah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, tambahkan kerinduan kami untuk menyenangkan, menyembah-Mu, memuji,
sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Tiada duanya. Tiada duanya. Kami siap mendengar firman yang mengajar, menyatakan, mendidik kami hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam pembacaan firman Tuhan setiap hari. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, saya rindu mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kuasa hanya bagi-Mu Tuhan. Kami akan bersama untuk merenungkan firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan, supaya firman-Mu yang kami dengar hari ini boleh kami mengerti dan menjadi rema atas hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan buka Alkitab kita dari Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-30 sampai dengan yang ke-32. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya melihat kehidupan para murid ini termasuk orang-orang yang istimewa. Kenapa? Karena mereka bisa langsung menyaksikan setiap pengajaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka bisa menyaksikan setiap pelayanan Tuhan Yesus. Mereka juga bisa menyaksikan setiap mujizat-mujizat yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita lihat di ayat yang ke-31, ketika Tuhan Yesus memberitahukan untuk yang kedua kalinya tentang penderitaannya, di sini dikatakan Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dia di sini adalah Tuhan Yesus, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Murid-murid tidak memiliki respon yang baik ketika mereka mendengar apa yang Tuhan sampaikan tentang penderitaannya. Kenapa murid-murid Tuhan Yesus tidak memiliki respon yang baik? Karena sedekat apapun murid-murid ini kepada Tuhan, mereka tidak mengerti visi penting dari balik pelayanan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan mereka tidak memahami maksud kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Jadi ketika Tuhan memberitakan tentang kabar penderitaannya kepada murid-muridnya, sudah 2 kali
katakan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya masih belum paham, bahkan mereka enggan untuk bertanya. Mereka benar-benar tidak mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Padahal kita tahu Tuhan rindu di balik pelayanannya itu. Tuhan ingin menyelamatkan setiap orang yang percaya dari hukuman kekal. Tuhan ingin menyampaikan kabar bahwa ini loh, melalui penderitaannya orang-orang yang mau percaya kepadanya akan memperoleh keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar dari apa yang sudah dikerjakan para murid. Sekalipun mereka dekat dengan Tuhan, mereka tidak mengerti apa isi hati Tuhan. Dari nats ini kita belajar yang pertama, kita mau belajar untuk memahami hatinya Tuhan. Untuk bisa memahami hatinya Tuhan, hidup kita harus selaras dengan apa yang Tuhan pikirkan. Hidup kita harus selaras dengan apa yang Tuhan kerjakan. Tuhan tidak pernah mengerjakan hal yang buruk. Tuhan tidak pernah mau mencelakai orang lain. Untuk itu kita juga mau belajar untuk seperti apa yang Tuhan kerjakan. Jangan pernah kita berusaha untuk membalas orang yang hendak mencelakai kita atau sudah memfitnah kita. Karena apa yang kita kerjakan itu tidak selaras dengan apa yang Tuhan pikirkan. Kalau kita mau memiliki pikiran yang selaras dengan pikiran Tuhan, kita mau penuhi pikiran kita mau penuhi hidup kita mau penuhi hati kita dengan firman Tuhan yang selalu kita baca, dengan firman Tuhan yang selalu kita renungkan. Saya percaya firman Tuhan itu akan menjadi rema di dalam hidup kita. Ketika kita melakukan suatu pelanggaran, maka firman itu akan berbicara dalam hati kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar untuk memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan dengan cara menselaraskan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Yang kedua, yang bisa kita pelajari dari nats ini adalah miliki hati seperti hatinya Tuhan. Hati Tuhan itu hati yang penuh belas kasih. Sekalipun Tuhan tahu apa yang akan Tuhan alami nantinya, Tuhan tidak menghentikan misi penyelamatannya untuk orang-orang percaya. Tuhan tidak menghentikan kasih-Nya untuk menyelamatkan orang-orang yang mau mempercayai Dia. Tuhan tidak menghentikan keinginannya untuk merangkul orang-orang yang berdosa dan menyelamatkannya. Karena apa? Hati Tuhan adalah hati yang penuh dengan belas kasihan Tuhan. Hari ini kita mau belajar memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan Tuhan. Kita mau belajar untuk mulai peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Saya percaya orang yang memiliki hati yang penuh belas kasihan Tuhan, orang ini akan dipakai Tuhan menjadi alat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dua hal yang perlu kita pelajari hari ini. Yang pertama, belajar untuk memahami isi hati Tuhan. Yang kedua, miliki hati yang penuh belas kasihan seperti yang Tuhan miliki. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Ajarkan kami untuk kami boleh memiliki hati seperti hati-Mu, untuk kami boleh memahami setiap isi hati-Mu di dalam diri kami Tuhan, dengan menselaraskan pikiran kami dengan pikiran-Mu. Tuntun kami Tuhan, Engkau tahu kami penuh dengan kelemahan, tapi kami percaya ketika Tuhan bersama dengan kami, di situ Engkau yang akan mengerjakan sesuatu yang hebat atas hidup kami. Kalau Tuhan dapati di antara kami masih hidup di dalam kepahitan, kami belum bisa berdamai dengan diri kami sendiri ataupun dengan orang lain Tuhan, atau dengan orang-orang di sekitar kami. Hari ini kami mau melepaskan kuasa pengampunan bagi mereka. Kami mau mengampuni mereka. Kami mau hidup kami Engkau pulihkan Tuhan, sehingga Tuhan hidup kami akan semakin berkenan dimanapun kami berada. Kami akan menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.